Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Gina Nurfala dari Biologi A semester 6. Di sini saya akan berdiskusi tanya jawab tentang permasalahan kawasan sumber daya pesisir bersama rekan saya yaitu Nurbaitina. Di sini saya akan melontarkan 5 permasalahan sumber daya pesisir yang kemudian akan dijawab solusinya oleh rekan saya. Permasalahan pertama, daerah pesisir sebagian besar belum dikelola secara baik, sehingga kualitas lingkungan pesisir masih kurang diperhatikan. Banyak terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan yang akhirnya mengancam pengembangan potensi daerah pesisir tersebut. Solusi dari permasalahan pertama yang dapat dilakukan yaitu dengan cara pengelolaan, pengendalian, dan pemantauan yang berkesinambungan. Hal ini dikarenakan sumber pencemar dan kerusakan lingkungan berasal dari kegiatan di daratan dan di lautan. Pertama, langkah pengelolaan yang harus dilakukan yaitu pengelolaan limbah dan penerapan manajemen terpadu yang melibatkan semua pihak. 2. Langkah pengendalian terhadap terjadinya pencemaran dan kerusakan kawasan pesisir yaitu perlu dilakukan dengan cara pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan kerusakan atau pencemaran yang telah terjadi. 3. Langkah pemantauan yang dapat dilakukan dengan cara fokus dan sasaran yaitu penataan hukum dan peraturan, abrasi, dan akreditasi di wilayah pantai, dan dampak dari buangan limbah. Permasalahan kedua yaitu pencurian sumber daya laut seperti penangkapan ikan secara ilegal oleh pihak asing. Solusi dari permasalahan kedua yang dapat dilakukan untuk menanggulangi illegal fishing yang sangat merugikan negara diantaranya: pertama, menambah armada pengawas laut; 2. Membentuk badan peradilan kelautan yang berkaitan dengan illegal fishing; 3. Memperberat hukuman bagi pelaku yang terbukti melakukan illegal fishing; 4. Memperbaiki sarana dan prasarana serta menambah peralatan yang digunakan untuk menanggulangi illegal fishing. Permasalahan ketiga yaitu hutan mangrove semakin berkurang dari tahun ke tahun karena pohon mangrove banyak diambil oleh masyarakat setempat serta digunakan untuk kayu bakar dan pembukaan lahan baru untuk pemukiman. Hal ini mengakibatkan sebagian tambak hilang, salinitas tambak meningkat, tegalan dan sawah menjadi bersalinitas tinggi, serta hilangnya sebagian pemukiman. Solusi dari permasalahan ketiga yang dapat dilakukan yaitu masyarakat melakukan penanaman mangrove lebih intensif dan melakukan reboisasi. Permasalahan keempat, abrasi pantai dapat merusak ekosistem pantai dan berdampak pada penduduk yang tinggal di sekitar pantai. Dampak negatif dari abrasi pantai diantaranya pemukiman penduduk dan tambak dapat rusak karena tergerus abrasi, kemudian rusaknya hutan bakau di sepanjang pantai, menghilangnya habitat ikan akibat terkikisnya hutan bakau, dan pantai menjadi curam serta terjal. Solusi dari permasalahan keempat yaitu pertama, relokasi; 2. Adaptasi, seperti melakukan perubahan bentuk pada rumah yang dihuni menjadi rumah panggung yang lebih tinggi yang sesuai dengan tinggi elevasi pantai; ketiga, menanam hutan mangrove. Permasalahan kelima yaitu pemanasan global menyebabkan terjadinya gelombang besar di seluruh pesisir. Gelombang ini mengakibatkan pengikisan pantai sehingga terjadi abrasi. Solusi dari permasalahan kelima yaitu dengan cara membuat penahan gelombang di sepanjang pantai seperti pemasangan brojong. Brojong ini merupakan batu gunung yang dimasukkan ke dalam jaring yang berukuran 1x2 meter yang terbuat dari kawat baja. Permasalahan keenam terkait dengan pengelolaan sumber daya pesisir yaitu
kerusakan yang diakibatkan oleh faktor alam. Kerusakan yang diakibatkan oleh faktor alam. Solusinya dengan melakukan kegiatan mitigasi, yaitu kegiatan penanggulangannya dengan menanam mangrove di wilayah pesisir yang rentan terhadap bencana tsunami atau erosi. Penanaman mangrove dapat berfungsi sebagai penghadang gempuran tsunami atau ombak, sehingga energi gelombang dapat diredam dan akan mengurangi dampak negatif berupa korban jiwa dan harta benda. Permasalahan ketujuh yaitu pabrik-pabrik yang berada di sekitar pesisir menimbulkan pencemaran berupa limbah industri dan banyaknya limbah rumah tangga. Pabrik-pabrik yang berada di sekitar pesisir menimbulkan pencemaran berupa limbah industri dan banyaknya limbah rumah tangga. Solusinya adalah pada masalah limbah domestik dapat dilakukan pengelolaan sampah dan gerakan bersih pantai dan laut. Sedangkan limbah pemanfaatan ikan dapat diolah menjadi pakan ikan ataupun terasi. Permasalahan ke-8 yaitu tumpahan minyak ke laut yang berasal dari tabrakan kapal tanker atau dari proses yang disengaja seperti pencucian tangki balas. Tumpahan minyak ke laut yang berasal dari tabrakan kapal tanker atau dari proses yang disengaja seperti pencucian tangki balas. Solusinya pada kasus tumpahan minyak dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu ada dengan metode fisika atau mekanis, dengan penggunaan bom, absorben, dan skimmer. Kemudian ada metode kimia dengan penggunaan dispersan. Kemudian ada metode biologi dengan bioremediation, dan ada pula dengan pembakaran. Permasalahan ke-9 yaitu konflik pemanfaatan ruang pesisir. Solusinya yaitu membuat rencana tata ruang yang disepakati oleh pemangku kepentingan dan diperkuat dengan aturan hukum walaupun secara nasional dan daerah masih belum memiliki rencana tata ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil. Permasalahan ke-10 yaitu belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya alam. Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya alam atau SDA. Solusinya, untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya di kawasan pulau-pulau kecil harus dilakukan secara terencana dan terintegrasi dengan melibatkan peran serta masyarakat setempat, sehingga dapat mewujudkan pemanfaatan potensi sumber daya pulau-pulau kecil yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat.